Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zian Mirza. Kali ini materi kita adalah turunan fungsi trigonometrik. Masih merupakan materi matematika peminatan MIPA kelas 12. Yang pertama kita akan mencari turunan fungsi sin X atau fx sama dengan sin X. Yang harus kalian ingat adalah rumus sin X plus H sama dengan sin X cos H plus cos X kali sin H. Ini kita akan gunakan untuk mencari turunan dari fungsi sin X. Ketika fx sama dengan sin X, maka turunannya adalah f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 fx plus min fx per H. Sama dengan, nah di sini jika fx-nya sama dengan sin x, maka fx plus h-nya sama dengan sin x plus h dikurangi sin x per h. Di sini menggunakan penjabaran dari rumus sin x plus h sama dengan sin x kali cos h ditambah cos x kali sin h dikurangi sin x per H. Di sini sin X kali cos H, di sini ada negatif sin X atau dikurangi sin X. Jadi sin X kali cos H dikurangi 1 karena di sini min sin X min 1 sin X ditambah ini tetap. Langkah berikutnya di sini ada limit penjumlahan ya, akan menjadi sama dengan penjumlahan limit. Jadi di sini dipisah jadi limit ini ditambah limit yang sebelah kanan. Di sini cos X kali sin H per H jadi cos X kali sin H per H karena perkalian berarti dibagi dengan salah satu tidak masalah. Kemudian dilanjutkan sama dengan sin X karena di sini limitnya limit H mendekati 0 jadi yang tidak mengandung unsur H kita pisahkan kita kali sin X kali limit H mendekati 0 cos H min 1 ditambah cos X karena tidak ada unsur H jadi dikali terpisah cos X kali limit H mendekati 0 sin H per H. Nah kita sudah tahu bahwa limit ini hasilnya 0 dan limit ini hasilnya 1 sehingga tinggal sin X kali 0 ditambah cos X kali 1 hasilnya cos X. Dari sini kita peroleh sebuah rumus bahwa ketika fx sama dengan sin X, maka f aksen X turunannya sama dengan cos X. Rumus yang kedua yang akan kita cari adalah rumus turunan dari fungsi cos X atau fx sama dengan cos X. Terlebih dahulu kita harus mengingat kembali rumus bahwa cos X plus H sama dengan cos X kali cos H dikurangi sin X kali sin H, sehingga rumus ini akan kita gunakan untuk mencari turunan dari cos X. Ketika fx sama dengan cos X, maka turunannya f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 fx plus H min fx per H. Ini rumusnya, kemudian fx plus H-nya diganti dengan cos X plus H, karena fx-nya sama dengan cos X. Nah, di sini dijabarkan menggunakan rumus ini yang sudah pernah dipelajari ketika kelas 11. Menjadi cos X kali cos H dikurangi sin X kali sin H dikurangi cos X per H. Sama dengan limit H mendekati 0 cos X kali cos H min 1 sama seperti langkah sebelumnya bahwa di sini ada cos X kali cos H, di sini dikurangi dengan cos X. Cos X-nya difaktorkan jadi cos X kali cos H min 1 dikurangi, ini dari tetap di sini, sin X kali sin H dibagi dengan H. Sama dengan limit H mendekati 0, cos X kali cos H min 1, di sini perkalian ya, di sini pengurangan. Limit satu pengurangan sama dengan pengurangan limit, karena ini sudah dipelajari waktu di kelas 11. Caranya sama dengan langkah sebelumnya dalam mencari rumus dari turunan fungsi sin X. Maka di sini cos X-nya dikali dengan limit H mendekati 0 cos H min 1 per H dikurangi sin X. Di sini faktor yang tidak memuat unsur H kali limit H mendekati 0 sin H per
Ini hasilnya 0, ini hasilnya 1, sehingga cos X kali 0 sama dengan 0, dikurangi sin X kali 1 adalah negatif sin X. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan cos X adalah f aksen X sama dengan negatif sin X. Dua rumus sudah kita dapatkan. Rumus yang ketiga yang akan kita cari adalah turunan dari fungsi tangen. Fungsi tangen. Sebelum mencari rumus turunan dari fungsi tangen, kita mengingat kembali rumus turunan fungsi aljabar yang sudah dipelajari bahwa fx sama dengan u per v. Jika fx sama dengan u per v, maka f aksen x-nya sama dengan u aksen v dikurangi u kali v aksen dibagi dengan v kuadrat. Rumus U per V ini kita buka kembali karena kita akan memperlakukan tangan X sebagai sin X per cos X sebagai U per V. Sehingga kita akan dapatkan bahwa jika fx sama dengan tangen X, fx sama dengan tangen X sama dengan sin X per cos V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Rumus ini ya, yang sudah pernah dipelajari waktu kelas 11. Kita misalkan U-nya adalah sin X, V-nya cos X, maka U aksennya kita cari terlebih dahulu bahwa turunan dari sin adalah cos X. Kemudian V-nya cos X, maka V aksen atau turunan dari V adalah negatif sin X. U aksen dan V aksen kita cari terlebih dahulu untuk memudahkan ketika memasukkannya dalam rumus. U aksennya adalah cos X dikali V-nya. V-nya cos X juga dikurangi dengan U-nya sin X, di sini sin X dikali dengan V aksen negatif sin X dikali dengan negatif sin X. Harus dikasih kurung karena ini sebuah perkalian bukan pengurangan, dibagi dengan V kuadrat. V-nya adalah cos X, jadi cos X atau cos kuadrat X sama dengan di sini cos X kali cos X cos kuadrat X ditambah dengan, kenapa ditambah? Karena di sini negatif kali negatif jadi positif plus sin kuadrat X. Nah, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu adalah sama dengan 1 rumus identitas trigonometri dibagi dengan cos kuadrat X. 1 per cos itu sekant, sehingga menjadi rumus dari turunan fungsi fx jika fx sama dengan tangen X, maka turunannya adalah f aksen X sama dengan sekant kuadrat X. Berikut ini adalah rangkuman rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Bahwa jika fx sama dengan sin X, tadi kita sudah cari turunannya adalah f aksen X sama dengan cos X. Kemudian yang kedua, sudah kita cari juga bahwa jika fx sama dengan cos X, turun aksen X sama dengan negatif sin X. Dan yang ketiga, kita juga sudah cari bahwa jika fx sama dengan tangen X, maka turunannya f aksen X sama dengan sekant kuadrat X. Ini yang ketiga tadi. Kemudian ada lagi rumus dengan cara yang sama akan diperoleh bahwa jika fx sama dengan kotangen X, maka f aksen X sama dengan negatif kosekant kuadrat X. Rumus keempat, kelima, dan keenam ini bisa dicari dengan cara yang sama seperti 3 rumus sebelumnya. Setelah mendapatkan 6 rumus turunan fungsi trigonometri, di sini kita juga akan bisa memperoleh perluasan rumus turunan fungsi trigonometri. Perluasan yang pertama adalah jika sudutnya AX, di mana A merupakan bilangan real dan A tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan sin X turunannya adalah fx sama dengan sin AX turunannya adalah A kali cos AX. Demikian juga jika turunannya adalah negatif A sin AX, karena turunan dari cos itu negatif sin. Ini yang ketiga, yang keempat, kelima, dan keenam dengan cara yang sama. Jika di sini variabelnya AX,
Maka jika fx sama dengan kotangen AX, turunannya f aksen sama dengan negatif A kosekan kuadrat AX. Dan berikutnya adalah perluasan rumus turunan fungsi trigonometri yang kedua, di mana variabel sudut sudutnya adalah AX plus B. Berikut ini adalah turunan dari beberapa fungsi ya, dari banyak fungsi yaitu sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen dalam variabel sudut AX plus B, di mana A dan B merupakan bilangan real dengan A tidak sama dengan. Jika fx sama dengan sin AX plus B, maka turunannya f aksen x sama dengan A kali cos AX plus B. A di sini diperoleh dari turunan AX. Kemudian jika fx sama dengan cos AX plus B, maka f aksen x sama dengan negatif A sin AX plus B. Dan seterusnya untuk tangen sama sekan kuadrat, kemudian untuk sekan sama dengan sekan kali tangen, untuk kosekan sama dengan kosekan negatif ya, kosekan kali kotangen, kemudian untuk kotangen sama dengan negatif kosekan kuadrat. Demikian untuk rumus-rumus perluasan, rumus turunan fungsi trigonometri. Berikutnya, saya ingin kalian mengerjakan latihan membuktikan rumus atau menunjukkan bahwa tadi kita sudah membahas 3 buah rumus, maka kali ini saya ingin kalian melanjutkan rumus keempat, kelima, dan keenam. Bahwa jika fx sama dengan sekan x, maka turunannya f aksen x adalah sekan x kali tangen x. Dan yang kedua, rumus dari turunan kosekan X adalah negatif kosekan X kali kotangen X. Sedangkan yang ketiga, rumus dari kosekan kuadrat X. Kalian membuktikan atau mencari ketiga rumus berikut sebagai latihan. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.